Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang teman-teman semua mutakharijin mutakharijat pemirsa Subuluda TV. Kembali lagi bersama saya Cahya Asyifah di podcast Subuluda TV. Teman-teman semua, menghadapi era modern seperti saat ini membuat kita harus ikut adaptif pada perkembangan dunia yang semakin hari ini bisa dibilang semakin instan ya, tak terkecuali santri. Nah, pada sekarang ini pesantren-pesantren ini sudah banyak sekali memiliki program di luar selain mengajarkan ilmu agama, juga banyak sekali program-program yang ditawarkan untuk mengembangkan skill santrinya agar nantinya bisa survive dan peka terhadap lingkungan dia nanti ketika dia sudah keluar dari pesantren. Namun tak jarang juga santri ini banyak yang merasa takut, banyak yang merasa khawatir akan dunia barunya setelah dia nanti keluar dari pesantren, karena mungkin saja dia ini kehilangan identitas dirinya sendiri, yang pada akhirnya bisa jadi membuat santri itu sendiri masuk pada komunitas yang tak jarang juga negatif. Nah, untuk menghadapi ini bagaimana sih kita selaku para santri, bagaimana untuk tetap bisa survive tanpa kehilangan identitas santrinya? Ya, kebetulan pada sore hari ini sudah bersama kita Ning Wardahani. Assalamualaikum Mbak Hani. Nggih. Nggih. Mbak nama beliau niki Ning Wardahani yang biasa kerap dipanggil Mbak Hani nggih. Beliau ini merupakan putri dari Kiai Haji Muhammad Tafrihan dan ibunya Siti Koni Hamidah binti Kiai Haji Munirul Ikhwan. Nah, Mbak Hani ini dari kecil ini sudah akrab sekali dengan dunia pesantren nggih. Mulai dari beliau kecil, kemudian di SMP beliau masih mengikuti pendidikan formal di bawah Yayasan Pendidikan Subuluda. Nah, ketika madrasah aliyah beliau ini mondok nggih di Sunan Pandanaran Yogyakarta ya Mbak Hani. Ya. Nah, pada waktu mondok ini beliau ini sangat luar biasa sekali, banyak sekali prestasi yang ditorehkan nggih. Oh, sanjange remen derek lomba-lomba nggih sekali. Sanjange sebatas kejaran-jaran, padahal Masya Allah sekali nggih. Yang paling luar biasa ini menurut kalau beliau ikut pertukaran pelajar di Amerika nih teman-teman. Nah, Mbak Hani ini juga beliau waktu kampus di Universitas Brawijaya, beliau ini aktif pada organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa nggih. Nah, ini kan terkadang Mbak Hani ini dengan background santrinya, tetapi beliau ini bisa survive, bisa mengendalikan diri beliau untuk tetap bisa mengikuti organisasi yang itu Universitas Brawijaya kan lebih ke umum ya Mbak Hani. Ya, jadi bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi tidak banyak, nggak semua temannya itu juga teman-teman santri. Nah, bagaimana nih Mbak Hani? Kira-kira apa saja sih bekal-bekal ataupun bisa dibilang niki hambatan nih, hambatan-hambatan santri ketika ingin aktif di organisasi, contoh di kampus ngoten niku pripun nggih? Monggo Mbak Hani bisa menceritakan sedikit pengalamannya. Baik, terima kasih Mbak Cahya. Intronya sangat bagus sekali. Terkait pertanyaannya Mbak Cahya, hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh para santri khususnya era sekarang dengan tantangan tentu saja dengan banyak perubahan yang cepat sekali. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya satu bekal yang sudah dimiliki santri dari dulu yaitu adalah kemampuan untuk bisa survive, bisa dibilang bisa survive gitu, dengan pola rutinitas kehidupan di asrama yang sangat banyak dan teratur. Mereka harus antri, di sisi lain juga mereka harus bisa membagi waktu antara kegiatan sekolah kemudian kegiatan di pondok, ditambah lagi dengan hafalan-hafalan yang sangat banyak. Menurut saya ini adalah satu bekal yang sudah sangat baik ketika mereka nanti akhirnya memasuki jenjang selanjutnya, entah mereka kuliah ataupun mereka memasuki dunia kerja ataupun langsung untuk memulai kehidupan rumah tangga. Jadi kalau ditanya hambatan, sebenarnya tentu saja ini kembali lagi ke personal masing-masing ya. Cuman saya kira dengan bekal itu tadi sebenarnya sudah cukup sih. Mungkin salah satu hambatan itu bisa jadi perasaan insecurity lah. Oh iya. Jadi kadang kira-kira ketika nanti aku gabung sama teman-temanku, kira-kira obrolanku aneh nggak ya? Kira-kira kita nyambung nggak ya? Kira-kira kita
kita sering di dalam ini, wah mereka udah terbiasa di luar gitu. Iya. Kita Pernah. kadang takut itu. Iya. Waktu itu juga pernah ini sih Mbak, ketika saya SMA kan alhamdulillah kan pernah ikut exchange itu ya. Oh, iya. Sempat ada perasaan gejolak sih waktu itu. Sempat ada pertanyaan ke ibu waktu itu. Kira-kira nanti di sana saya bisa ngikutin nggak ya perubahannya? Kalau kata ibu gini, apapun yang ada di HP itu tuh mudah banget untuk diikutin. Jadi kamu nggak usah merasa ketinggalan karena kamu nggak megang HP aja selama setahun di pondok. Pasti nanti ketika kamu pulang, kamu akan bisa kok ngikutin perkembangannya dan itu cepet banget. Toh kamu juga setiap hari tuh akan ngerasa FOMO sekarang. Gitu sih Mbak Cahika. Jadi lebih ke diri kita, tergantung diri kita masing-masing ya. Kalau kita nanti merasa insecure ya harus berani, karena ini lingkungan yang berbeda, kita harus berani adaptif gitu ya Mbak Hani. Karena memang sebenarnya santri itu udah punya skill survive itu sih. Iya. Jadi kehidupan kampus tuh menurutku bukan sesuatu yang menakutkan gitu, malah lebih menakutkan kehidupan pesantren yang sangat banyak ini. Karena kita harus benar-benar menghadapi kayak dari kecil kan, ada yang dari lulus SD malah masuk ke SD mondok, dia harus menghadapi wah teman-teman yang sangat berbeda banyak gitu ya, terus harus menerima juga apa adanya gitu. Bisa survive sebenarnya malahan. Nah ini Mbak Hani, kira-kira potensi terbesar santri dibandingkan mereka yang non santri ketika mencoba aktif di kampus gitu, kira-kira apa nggih? Sebenarnya ini sih ada satu hal yang sebenarnya dari pengalaman saya pribadi ya, yang sebenarnya santri itu punya. Yang pertama, mereka punya kemampuan tentu aja dari segi amaliyah dalam ibadah ya. Mereka tuh sebenarnya punya kemampuan untuk menjadi imam atau mungkin memimpin semacam pengajian dan lain-lain gitu. Cuman ada beberapa konsep yang seharusnya ini dihilangkan gitu. Kalau misalnya di pondok kita tuh ada konsep tawadhu, yang tua aja gitu ya. Kadang seperti itu di kuliah, kalau misal masih di nomor satu kan, akhirnya dia justru nggak mengeluarkan atau tidak menunjukkan sisi itu. Dan pada kenyataannya ternyata di kampus itu banyak sekali ya, kita akui banyak sekali ajaran-ajaran radikal yang lebih cepat berkembang gitu. Dan yang ditarik itu biasanya tentu aja mahasiswa-mahasiswa awam yang sebenarnya mereka bisa dibilang butuh semacam bimbingan. Kemudian ketika diajak diskusi hal-hal yang sebenarnya wah ternyata menarik sekali ya Islam, padahal beberapa yang dipelajari itu justru sesuatu yang sangat ekstrim gitu. Nah sebenarnya santri itu punya peran di situ. Kalau saya melihat tuh kayak gini Mbak, kasusnya kayak gini nih misalnya. Kita lagi ada perjalanan nih dari Malang ke Kediri atau dari Kediri ke Malang gitu. Nah, kalau kita lihat dari pembahasan fikih nih, ini udah masuk dalam kategori musafir atau belum, 2 marhalah atau belum. Sebenarnya santri bisa melihat hal ini tuh sebagai sesuatu yang lebih lebih elastis. Maksudnya elastis tuh aku tuh sudah bisa diberikan rukhsah loh, ini boleh loh untuk menjamak atau mengqasar sholat. Kita tahu itu karena kita punya itu, belajar itu ya. Karena kita sudah belajar itu. Tapi saya sering banget nih didebat sama teman-teman, lah kenapa orang di mana-mana ada masjid? Kan nggak kayak dulu. Cuman apa ya Mbak, maksudku ketika memang udah ada dalilnya, Gusti Allah juga sudah memberikan rukhsah, ya nggak masalah gitu. Didebat dengan perkara-perkara yang sebenarnya itu tuh ada dasar ilmunya, cuman karena emang kita nggak pernah emang di kampus tuh tidak nggak di kampus sih. Anak-anak tuh kan belum tentu juga semua punya kesempatan bisa ngaji kitab dan lain-lain, jadi akhirnya terkadang di forum diskusi, di forum diskusi sepertinya kok misal pada mata kuliah tertentu di debatnya itu kok padahal sudah ada ini, itu sudah jelas, sudah ada dalilnya, tapi kenapa ya masih didebat gitu ya Mbak? Iya, sebenarnya memang ada beberapa konsep di pesantren tuh menurut saya yang kurang dialogis. Maksudnya tuh memang harus konsep yang bagus tuh ya kayak Bahsul Masail itu bagus banget. Cuman ada beberapa konsep yang memang yang ini bagus di pesantren, misal konsep tawadhu, terus konsep
ilmu itu harus bersandar dan lain-lain, ini sangat bagus sekali. Yang sebenarnya hal ini tuh justru nggak begitu ada di perkuliahan. Jadi kayak misal justru sama dosen tuh kayak mereka berusaha sangat friendly, kadang meskipun kebablasan ya. Iya, terkadang gitu. Terus juga ini sih Mbak, apa ya, pesan dari Bapak juga waktu itu, untungnya itu ketika kamu kuliah kamu harus mondok langsung gitu. Ternyata enggak, kamu harus mondok langsung. Pikiran saya kan gitu ya. Pada kenyataannya justru Bapak malah nanti aja, kamu coba aja organisasi dulu, kalau emang pengen ngaji lagi, pengen mondok lagi, nanti kamu cari pesantren sambil jalan. Justru di semester awal tuh kamu coba aja explore. Kamu Malah pengen beliau ikut apa. ini kunggih menyarankan jenengan buat agar bisa melihat situasi dulu lah, kira-kira Ya. bisa ini nggak. Karena memang pada kenyataannya justru banyak sekali ajaran-ajaran Islam radikal yang bertebaran di kampus. Justru Iya, ketika iya. kamu pengen ngaji, justru kamu lebih oke ketika ikut ngaji di pondok gitu. Nah, memang kita tidak bisa menyamakan pola pikir ini memang kita tidak bisa menyamakan gitu. Yang saya lihat untuk beberapa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang melabeli dirinya sebagai kegiatan-kegiatan Islam, itu Iya. biasanya memang sistemnya beda sama kita. Misalnya kita menggunakan satu kitab, Iya, kemudian kita sudah ada pedomannya gitu ya. terus ada konsep guru yang Iya. gurunya tuh sudah berguru Sudah ke bersanad, A, B, C, D. Iya, sampai itunya. Itu tuh belum tentu ada di dunia perkuliahan, belum tentu ada. Jadi yang saya lihat tuh mereka menyediakan satu permasalahan, terus kita semacam melakukan kajian, diskusi. Iya. Yang sebenarnya hal itu oke-oke saja karena memang apa ya, debat secara nalar itu oke-oke saja. Tapi kita juga nggak boleh lupa dong kalau itu tahu sudah ada, jadi apa yang jadi debat itu boleh, cuma kan gitulah. emang Al-Quran kan ada nakli, ada akli. Iya. Gitu sih. Jadi sebenarnya santri itu malah dia itu bisa berpotensi di situ ya, bisa lah, karena kamu lebih tahu, harusnya kan kamu bisanya lebih bisa lebih Iya. memberitahu, bisa lebih bersuarakan vokalnya gitu. Dan ya. yang saya alami di lingkungan saya kampus itu, justru anak-anak yang santri itu justru dia berpakaian tidak begitu mencerminkan santri. Gitu deh. Oh iya. Justru kebanyakan yang, tapi saya tidak pernah mengkritisi hal ini ya. Menurut saya berpakaian orang tuh hak siapapun. Justru yang sangat tertutup itu tuh biasanya justru anak-anak yang dari sudah luar. ikut. Sudah ikut. Ya, Kadang ya. Jadi kadang organisasi juga. Perlukan santri untuk dia itu bisa survive di kampus maupun di dunia pasca pesantren, tapi gini kok nggak perlu meninggalkan identitasnya sebagai seorang santri. Sebenarnya ini sih Mbak Cahya ya. Jika kalau pertanyaannya karakter seperti apa yang diperlukan santri supaya dia tidak meninggalkan identitasnya sebagai santri, itu pertanyaan yang seharusnya sudah dimulai dari pondok itu sendiri. Jadi dari pondok itu sudah memberikan bekal, kira-kira nanti ketika kamu lulus kamu akan menghadapi beberapa masalah apa di lingkungan. Itu yang saya dapat dulu di Pandanaran. Jadi di Pandanaran dulu, anak-anak kelas 3 selain yang pertama mereka riyadhah, kemudian mereka mendapatkan bimbingan belajar dan lain-lain, diolah secara kemampuan otak kemudian batin juga. Mereka juga secara skill dan kepekaan terhadap sosial itu sudah dididik. Contohnya misal kepengurusan mengurus jenazah. Kemudian simpel banget nih kalau di Jogja tuh ya, kalau misal kamu di UIN atau kamu daftar di kampus UGM, UNY itu, nanti akan ada beberapa organisasi seperti ini tanpa ada kredit. Ini artinya keliru, ini aman nih, ini gitu. Nggak ada kita yang memilih sendiri. Gitu. Kita hanya memberikan bekal. Saya hanya memberikan organisasi yang ini bergeraknya di bagian ini. Mereka seperti ini. Jadi akhirnya kita akan memberi semacam kira-kira analisis sendiri gitu ya. Betul. Kira-kira ini yang mana sih yang sepertinya cocok dan baik buat saya. Ya, karena memang betul-betul ini sih Mbak. Waktu itu juga kami didatangkan semacam pemateri yang beliau ini penyintas
terorisme. Jadi beliau memang benar-benar, saya tuh sangat lihai lah, sangat berpengalaman gitu ketika ditugaskan untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa untuk ikut nih Di situ di itu. sampai ada seperti itu Mbak? Iya, jadi betul-betul sekolah saya tuh betul-betul sangat sangat concern di bidang ini, karena memang ketika kamu udah mondok 3 tahun, 6 tahun lah katakan, tapi ketika kamu nanti dikeluarkan, bisa jadi Nah, kita apa ini yang sudah kadang kan apa yang sudah dibangun lama belum tentu juga melekat nih. iya betul. Jadi itu memang sebenarnya kalau ditanya karakternya bagaimana, itu harus dimulai dari pesantren. Mulai dari sendiri. pesantrennya ya. Jadi mulai dari pesantren itu dia niku sudah memang harus sejak dia mondok, bahkan kado santri akhir kado sekolah itu niki sudah diberikan bekal-bekal Ya, nonton nggih. betul. Nah, nanti ketika dia akhirnya bisa kuliah nih, kita katakan bisa kuliah, dia akan tahu gambaran lingkungannya seperti apa. Karena kita nggak bisa mengklasifikasikan, oke, kamu kuliah di IAIN akan aman, kamu kuliah di UMM akan aman, kamu UM Muhammadiyah akan aman, kamu kuliah di UNU, kampus NU akan aman, kamu kuliah di kampus yang justru umum sekalian aja gitu, tanpa ada labeling Islam tertentu. Iya ada. Karena betul-betul apa ya, ketidakamanan tuh ada di mana-mana. Iya kan, karena kan ya nggak semuanya itu ya kita tetap menghadapi tantangannya tersendiri ya di masing-masing kampus gitu ya. Cuma perlu bekal di diri kita sendiri gimana aja untuk membentengi apa yang perlu masuk, apa yang tidak. Skill-skill seperti kayak Skill-skill pemahaman, kemudian apa ya, itu tuh memang sudah harus dibangun dari pondok. Tidak hanya di dalam kelas, termasuk dari bonding, kemudian dari motivasi ustadz-ustadz di pesantren kepada mereka. Jadi harus ada gambaran. Jadi ketika kita memberikan semacam soal-soal ujian itu tuh sebenarnya kita tidak masalah loh memberikan contoh-contoh permasalahan-permasalahan yang akan terjadi nanti di luar, supaya dia nanti menghadapi langsung tidak kaget dengan nggih harus dihadapkan kemarin itu saya habis menyentil lah biasanya. Anak-anak tuh kemarin sempat saya ingatkan, jadi saya memberikan tugas, sebenarnya tugasnya penalaran dan memang saya akui soalnya tuh sedikit susah karena memang sempat membahas isu Israel Palestina. Jadi isu Israel Palestina, kemudian saya kaitkan juga dengan konsep Fathu Mekah, penaklukan yang dilakukan oleh di pondok di sana di unit di unit Ahmad. Ujiannya ngeten niku. Terus saya sudah mengatakan bahwa jawabannya itu tidak ada benar dan salah. Selain itu kalian kan sudah selesai nih jilid 2-nya, kita sudah di jilid 3. Jawaban ini ada semua di jilid 2. Jawaban ini ada semua di jilid 2 dan kalian kan kebanyakan sudah selesai nih Al-Baqarahnya. Jadi di situ banyak ayat-ayat perang. Kalian bisa melihatlah jawabannya seperti apa. Ya kan bilang gitu kan. Terus saya kasih waktu kira-kira mungkin 5 hari lah untuk mengerjakan. Ketika dikumpulkan tugasnya, saya sangat semangat untuk baca nih karena betul-betul jawabannya banyak. Saya baca kayak itu di situ jenengan ningali open mind-nya lari-lari ngoten nggih. Saya melihat bagaimana anak-anak akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umum. Terus akhirnya saya baca, oke, pindah ke buku yang kedua lah, kok sama. Saya baca lagi, beda nih. Terus saya baca lagi, oh beda juga. Ternyata ada 3 tipe. Ada 3 tipe jawaban. Ada 3 pandangannya dia ya. Terus habis itu dari 25 anak itu saya kumpulkan 1, 2, 3 itu. Nah, kumpulkan ada 3 tipe. Saya tetap nilai. Itu semua jenjang kelas formil yang jenengan ikutkan? Enggak, hanya dari tingkat ula, sanawi dan musto yang kelas santri baru enggak. Terus akhirnya saya kumpulkan ketika pengajian selanjutnya, terus saya sampaikan bahwa saya kan sudah bilang dari awal bahwa ini adalah soal penalaran dan tidak ada benar dan salah. Tujuan dari kita belajar itu tidak hanya paham, tidak hanya betul. Ada tujuan namanya pembentukan karakter. Ketika kamu sendiri itu nggak yakin dengan jawaban kamu, besok ketika kamu menghadapi masalah yang lebih besar, kamu akan membutuhkan lebih banyak validasi, dan ketika kamu nanti seperti yang saya tanyakan tadi, kehidupan kuliah atau mungkin kehidupan kita bermasyarakat, maka kita akan banyak terombang-ambing dan bingung menentukan. Dan itu pembentukan itu tuh sebenarnya ya sesimpel dari kegiatan kita belajar itu. Ketika mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan, itu sudah cukup. Karena terkadang kita kan juga masa iya mau tidak perlu berlama-lama untuk mengambil keputusan, kan masih diombang-ambing, ini yakin nggak yakin, keburu ditelan sama yang lain gitu kan.
Ya, ada perasaan inferior Iya. tadi loh. Kadang tuh menurut saya tuh santri itu ada perasaan semacam inferior. Merasa minder. Masa minder Merasa minder kayak kira-kira aneh nggak ya? Iya, karena kadang santri itu masih dipandang tabu di masyarakat, dan padahal kita itu juga nggak seinsaan itu, nggak setabu itu gitu. Iya. Ya, emang perlu ada penguatan ya dari pondoknya sendiri gitu kan. Betul. Iya. Nah kemudian mumpung nih buat santri-santri yang masih ada di pondok, kira-kira apa sih yang perlu dia pelajari sebelumnya nanti keluar oleh para santri gitu? Sebenarnya terkait apa yang harus dipelajari itu ini menjadi evaluasi bersama bagi para ustadz dan ustadzah juga. Menurut saya itu. Karena kalau yang ditanyakan apa yang dipelajari, mereka akan menjawab apa yang bisa didapatkan. Apa yang bisa didapatkan? Kalau pertanyaan ini ditanyakan di anak-anak kuliah, bisa. Karena kan mereka yang memilih mata kuliah. Tapi kalau di sini Kalau di mereka sini yang kan mendapatkan dari kalau sampean sudah ikut di tingkatan mula ya akan mendapatkan materi ini gitu. Kalau sampean ikut di tingkatan wusta akan dapat ini gitu kan. Iya. Sebenarnya pertanyaan itu menurut saya jawabannya ada dua. Yang pertama ya tergantung dari bagian kurikulum, bagian ustadz-ustadzah, dan juga dari anak-anak itu sendiri ketika ada peluang mereka ingin mengikuti ekstra A, B, C, dan D. Kadang kita itu lupa Mbak, kita memang belajar secara teoritis, kita menghafal, kemudian kita memaknai, kita menjelaskan materi, memahami kalimat. Tapi jarang sekali ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tuh praktikal, soal-soal implementasi. Nah, bagaimana bisa yang ilmiah amaliyah gitu ya? Amaliyah. Sebenarnya hal itu yang sebenarnya sedang saya tekankan ke anak-anak. Pertanyaan-pertanyaan penalaran, pertanyaan-pertanyaan fikih yang konteksnya itu dalam kemasyarakatan. Kalau segampang ini segampang saya sebelumnya di Madiun, kemudian pindah ke Jogja, yang mana di Jogja memang pondok saya itu memang NU. Memang karena di Jogja itu mayoritas Muhammadiyah. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya baru hadapin secara langsung. Dan sebenarnya kemampuan untuk bersikap, melihat itu kan juga harus ditanamkan dari pesantren. Nanti kamu akan menghadapin ini loh, contoh misalnya nih, kamu sholat subuh, ada imam yang ternyata nggak pakai kunut. Ada yang mereka tuh nggak pakai kunut tapi itidalnya tuh lama banget. Karena alasannya ya memberikan kesempatan untuk makmum untuk membaca kunut. Padahal kalau kita kembali meng-cross check di kitab itu sendiri, antara imam dan makmum tuh harus sama. Antara sunnah-sunnah abadnya harus sama. Karena emang makmum ya harus ikut pada imamnya gitu. Akan ada hal-hal seperti itu. Akan ada hal-hal yang sebenarnya kita bingungkan. Atau pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih kamu masih ziarah wali? Emang kamu minta di situ? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya, jadi kayak dan sedangkan mereka kan melakukan itu yang sebenarnya jadi selama ini ya udah kita praktek aja gitu tanpa ada kejelasan. Ada alasan di baliknya gitu. Gitu sih Mbak. Jadi memang yang pertama memang dari pihak guru itu sendiri menurut saya untuk sekarang tuh lebih memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan implementasi. Selain itu juga kegiatan-kegiatan bonding yang sifatnya untuk membangun kepekaan kita terhadap isu-isu sosial. Begitu nih. Jadi memang ya dari dalam harus ada evaluasi tersendiri lah biar nantinya bisa memberikan santri yang lebih baik lagi. Selain itu memang kita tidak bisa menggeneralisasi anak-anak. Ada anak-anak yang dia itu hanya minat di ranah akademis. Ada anak-anak yang minat justru di kegiatan berorganisasi. Atau ada anak-anak yang dia memang kuat secara menghafal, tetapi kemampuan untuk nahwunya, sorofnya itu sangat lemah. Ada anak-anak yang justru kuat keduanya, justru lemah dua-duanya gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kita betul-betul harus sebagai guru pendidik itu betul-betul harus bijak melihat anak-anak yang seperti kita juga nggak bisa memaksa mereka buat bisa semuanya gitu kan. Belum lagi apabila yang dihadapin udah nggak bisa dua-duanya, dablek. itu nek kok udah menjadi di mana-mana kak. Itu nek bisa dilawan sebenarnya walaupun dia lemah pada ini tapi penting gak dablek itu udah paling oke sih. Iya, sudah oke saja kan gitu. Nah,
berhubung jenengan kan sudah hidup pernah di 2 dimensi gitu ya, di pondok juga pernah, di luar juga pernah. Apa sih isu-isu yang isu-isu wajib yang kiranya santri itu harus aware, dia itu harus tahu ketika mereka keluar dari pesantren gitu? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa memang betul di luar sana Islam itu dipraktekkan dengan cara yang banyak sekali, atau bahasanya banyak modifikasi. Dalam Ubudiyah itu banyak sekali modifikasi. Ya kita sendiri tahu lah, banyak sekali aliran-aliran Islam di Indonesia. Dan ada beberapa cara pikir saudara kita yang merasa bahwa ketika aku betul, yang lain ya salah. Yang lain ya salah, dan aku harus membetulkan itu. Yang sebenarnya konsep ini itu tentu bertentangan dengan apa yang sudah kita pahami di pelajaran adab. Sebenarnya itu sih Mbak. Nah, untuk supaya kita tidak terombang-ambing, supaya kita tuh jelas apa yang kita lakukan, ya memang harus di pesantren. Kita harus betul-betul memahami nih apa yang sudah kita kaji, dari fikihnya, dari bacaan tajwidnya, dan lain-lain. Dan kita nggak perlu malu untuk menunjukkan itu. Maksudnya menunjukkan ketika memang kita paham ilmunya, kita dihadapkan pada kasus misal kita harus sholat jamaah, ya sudah. Misalnya kita harus menjadi imam, ya silahkan. Atau misalnya kita dihadapkan pada kasus-kasus misal apa ya, tapi kalau di kampus UB sedikit Mbak ziarah kayak gitu ya. Oh, nggak ada. Iya, sudah. Cuman ya memang ini sih Mbak, ada memang beberapa pertanyaan-pertanyaan di mata kuliah yang sebenarnya ya masih bersinggungan lah dengan apa yang kita pelajari di pesantren. Misalnya apa ya? Kalau di matkul-matkulnya misal di kampus yang masih UIN ataupun IAIN nonton itu kan memang sudah ada matkulnya tersendiri nonton Mbak. Iya. Emang kalau di kados teng jenengan Univ Brawijaya ini kok biasanya apa? Hanya ada diskusi itu. Kalau di matkul yang wajib itu berdasarkan agama. Jadi cuma ada pendidikan agama Islam itu aja. Bukan pendidikan, pengantar agama Islam. Jadi teman-teman saya yang nonis, dia akan masuk di pengantar agama sesuai yang ia kayak gitu. Tapi memang di luar itu biasanya yang paling kuat itu organisasi komeknya, organisasi mahasiswa eksternal kampus. Itu kuat sekali, dan entah ini bisa dibicarakan secara publik atau enggak, memang sudah menjadi rahasia umum bahwa organisasi kampus itu pasti ditunggangi kepentingan tertentu, dan sayangnya memang kebanyakan organisasi Islam. Jadi seperti kampus itu memang benar-benar the real of action kita, benar-benar di depan kita menghadapi tantangan gitu ya Mbak ya. Karena kalau di dalam pondok ini kan kita satu pemahaman. Iya, kita masih dalam satu warna lah ya. Iya, masih satu warna gitu. Jadi ya memang Islam moderat itu memang ini bisa diterapkan gitu ya. Untungnya juga ini Mbak, yang pertama memang dukungan dari orang tua itu sangat privilege. Ketika orang tua kita tuh peduli tapi juga tidak mengontrol. Artinya misal nih, oke, kamu kalau misal ingin kegiatan keislaman di kampus, kamu akan lebih aman ikut ngaji aja di pondok. Misalnya pondoknya itu bisa dilaju, nggak masalah gitu. Akhirnya dulu saya juga gitu. Jadi semester 1 itu memang saya sudah niati nggak mau mondok dulu, jadi memang ikut kegiatan-kegiatan ilmiah mahasiswa. PIMNAS kalau di UB kan ada sebutan bukan ilmiah mahasiswa gitu kan. Memang UB ini agak gila perkara PIMNAS. Karena memang 3 kali juara umum sih. Dan itu sangat mempengaruhi ranking kampus secara nasional. Saking bergengsinya, anak-anak yang bisa dapat gold medal, silver itu biasanya sampai nggak skripsi. Nggak skripsi nggak masalah. Iya. Karena dia lolos gitu ya Mbak? Lolos PIMNAS, tapi emang itu susah banget. Penelitian kita bikin semacam penelitian, kita bikin proyek, dan itu kita ajukan. Ketika itu lolos, akan dapat dana, dan ketika bagus memang akan itu tadi dapat dia dapat kategori entah dia
dapat gold medal atau silver dan lain-lain. Nah itu, jadi dulu semester 1 saya asik mengerjakan ini. Kemudian semester 2, semester 3, semester 4 tuh asik berorganisasi seperti yang saya sebutkan tadi, kegiatan eksekutif mahasiswa. Nah, dilalahnya saya ikut di Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Jadi programnya itu betul-betul kita menjalin semacam hubungan dengan kampus-kampus baik lokal maupun non-lokal. Jadi kita saling berkunjung, kemudian sharing-sharing program. Waktu itu ada misal isu isu semen kendeng yang di Jawa Tengah. Kita juga ikut demo dan lain-lain. Jadi untuk demo itu sendiri pun ada kajiannya. Jadi tidak sesimpel kenapa sih mahasiswa turun di jalan teriak-teriak. Memang kita sudah ada diskusi tersendiri buat untuk melaksanakan itu. Jadi betul ada ilmunya, ada caranya. Kadang pun kenapa kok mereka agak rusuh? Itu tuh sebenarnya memang konsep dalam komunikasi, dalam bermedia. Kalau manusia digigit anjing, ini istilah dalam ilmu komunikasi ya. Manusia digigit anjing itu sesuatu yang wajar dan nggak akan diberitakan. Tapi kalau manusia yang gigit anjing itu baru akan diberitakan. Jadi makanya ketika ada rusuh ya akan baru diberitakan. Kalau nggak rusuh ya nggak diberitakan. Gitu. Nah itu memang ada teknik-tekniknya gitulah. Nah terus baru di semester 4-5 tuh saya mulai ini Mbak cari pondok untuk ikut ngaji. Cuman emang di luar itu UB itu sebenarnya kegiatan organisasi Islamnya banyak. Cuman memang salah satu gujonannya gini, kamu nggak akan direkrut, kamu nggak akan dijadiin kader kalau kamu nggak dipilih sama mereka. Mungkin emang saya waktu itu pakaiannya kurang muslimah mungkin ya, jadi nggak ditarikin gitu, nggak diajak. Jadi emang ada tekniknya dan kita nggak akan bisa masuk kalau mereka nggak yang nawarin, katanya gitu. Jadi sama sekali ya kalau sisi organisasi Islam di kampus itu jenengan sama sekali nggak sampai nggak ikut gitu. Kalau untuk organisasi Islam justru enggak, saya malah ikutnya yang eksekutif itu gitu ya. Jadi di luar gitu. Semoga obrolan ini aman. Semoga jadi pelajaran ambil baiknya saja. Iya. Bagaimana sih Mbak Hani? Karena kita yang di dalam ini kan ya lebih tahunya lingkungannya ada di sini sama di rumah gitu ya. Mungkin kalau benar-benar di luar ya kalau seperti yang jenengan ikuti bisa ikut lomba dan lain-lain. Nah, gimana sih kalau bagi kita yang benar-benar pondok ya kalau pulang di rumah gitu memilih lingkungan ataupun teman yang tepat setelah nanti keluar dari pesantren. Lingkungan sih ini lebihnya lingkungan. Ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang lingkungan kemudian teman, sebenarnya itu nasib sih. Lebih ke nasib ya? Nasib, jadi kayak untuk dapat teman yang baik itu sebenarnya kan nasib juga. Lingkungan yang baik itu sebenarnya juga nasib. Cuman saya tipikal orang yang ini sih Mbak, percaya kalau teman itu akan saling mempengaruhi. Dan ketika kita punya prinsip karakter yang kuat dan itu positif, pasti teman itu akan ikut ya kan. Begitu juga ketika kita nggak punya prinsip yang kuat, karakter yang kuat, kita akan justru kita yang terombang-ambing. Biasanya pada prosesnya itu pun ya sama kayak seleksi alam gitu. Hanya teman-teman yang sesuai dengan kita lah yang akan bertahan dengan kita. Dan tipsnya untuk membangun pertemanan, untuk membangun hubungan, biasanya kita akan cenderung memilih orang-orang yang punya background yang sama, banyak kesamaan teorinya di dalam ilmu komunikasi. Kita akan cenderung cocok dengan orang-orang yang punya kesamaan, entah pengalaman, kemudian entah agama, entah pendidikan. Karena memang poin-poin itu yang bikin kita akan semakin akrab. Kalau bahasanya tuh bawang akan masuk ke ring yang lebih dalam lagi, ring yang lebih dalam lagi gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang baru, salah satu triknya supaya bisa akrab ya cari kesamaan. Kita yang satu frekuensi lah bahasanya itu satu frekuensi. Tapi bukan berarti kalau nggak satu frekuensi kita nggak gitu. Ya tapi biasanya tetap kalah. Kita tetap cari yang backgroundnya sama. Kalau ngobrol itu kayak mengalir enak gitu ya, bisa jadi bestie gitu bahasanya. Betul. Berbestie. Karena 1, 2, 3 sampai 15 orang yang kita temui ketika di kampus, nggak di kampus saja ya, itu memang sangat berpengaruh di kehidupan kita. Dan memang pada kenyataannya people come and go. Ya, people come and go itu. People tuh come and go gitu. Kita nggak bisa mempertahankan orang yang semua tuh ada waktunya, ada masanya. Dan semakin kita
dewasa biasanya akan semakin sedikit. Nah, ini Semakin ya. sedikit. Padahal kalau sendiri tipe orang yang, aduh kok nggak mau kalau kehilangan teman kalau yang di pondok sekarang ini, tapi nanti gimana ya kalau misalkan udah keluar sama-sama nggak? Tapi itu pasti terjadi Iya, ya. itu pasti terjadi Pasti dan nggak terjadi. usah khawatir. Jadi kita nggak usah mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Jadi apapun Iya, yang benar-benar. ada sekarang ya sudah dinikmati Ya, dan nikmati saja. kita maksimalkan dengan Iya. baik. Kita jalin hubungan dengan Karena baik. orang yang ada di ibarat novel, kalau orang yang ada di part yang pertama ya belum tentu dia ikut di part kedua. Iya. Karena kalau di novel itu kita sendiri tokoh utamanya yang akan terus menyelesaikan, karena orang-orang mah itu bisa people come Iya. and go gitu. Benar-benar. Selain itu juga arti dari people come and go itu bukan kok artinya orang-orang meninggalkan kita atau kita meninggalkan mereka ya. Iya. Karena memang pada kenyataannya kita punya kehidupan masing-masing, kesibukan masing-masing. Dibandingkan dulu ketika masih zaman pondok kita berbaur dengan teman-teman, Iya. setiap hari dengan teman-teman. Ketika kita kuliah juga sama gitu. Ternyata pada realitinya ketika kita udah berkeluarga atau mungkin kita udah bekerja, Iya. gitu, kita akan lebih banyak waktu di bagian-bagian itu. Jadi memang ya itu artinya. Itu artinya bukan kok artinya kita Bukan terus meninggalkan karena sesuatu ya kan? kehilangan. Iya, tapi karena memang itu sudah punya kepentingan sendiri-sendiri gitu. Yang penting sih tetap ada reuni-reuni tipis-tipis ngoten niku. Nggih, nggih. Nah, pesan Mbak Hani untuk santri-santri yang akan lulus dari pesantren nih, kira-kira apa? Menurut saya untuk adik-adik, untuk teman-teman yang akan lulus ya dari pesantren, apa-apa yang sudah kalian dapat di pesantren ataupun apa-apa yang sampean mungkin merasa belum kuat dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri di pesantren, misalnya konteksnya dalam pelajaran fikih atau mungkin hafalan Al-Quran, silahkan dikuatkan kembali karena penyesalan itu pasti setelah itu. Dan kita nggak perlu malu dengan identitas santri yang kita punya. Justru itu sesuatu yang sangat-sangat baik, sangat luar biasa. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan banyak perubahan, kemudian banyak culture yang berbeda-beda, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut. Selama kita punya karakter, kita punya bekal yang kuat, apapun yang terjadi pasti akan mudah. Pasti akan mudah. Dan ya Al-Quran tuh ya harus dipegang, apa yang sudah kita pahami harus dipegang. Apapun keadaannya ya kita tetap harus sholat, kecuali nggak sholat. Jadi kita nggak usah mencari-cari pembenaran karena emang kita malas aja akhirnya nggak sholat gitu. Saya tuh sempat ada di ini loh Mbak, di apa ya, perasaan alim banget ya, alim banget, merasa alim banget ini hanya karena saya sholat. Hanya karena sholat, padahal itu tuh kayak ya udah basic dalam beragama gitu. Sudah wajib. Jadi banyak teman-teman saya yang ya lumayan lah tidak tergerak hatinya itu untuk sholat. Cuman mereka tuh lucu kalau dihadapkan pada isu-isu misalnya Islam tuh memperbolehkan poligami, terus isu-isu yang sebenarnya tuh sedikit banyak dikritisi lah oleh tokoh-tokoh. Mereka tuh kayak maju paling awal gitu. Nggak teman-teman saya sih, beberapa gitu. Jadi apa ya, kadang kita tuh mengkritisi hal yang sebenarnya kita nggak terlalu paham loh. Emang alasannya tuh emang ya malas aja, nggak mau sholat aja. Itu banyak yang kayak gitu. Ya, dan kita ya mungkin nanti di kehidupan kampus-kampus di masyarakat ya banyak sekali mungkin menemui ngoten niku. Dan satu lagi, kita nggak boleh ngerasa eksklusif. Kita ngerasa paling benar, paling spesial, orang-orang keliru. Nggak boleh kayak gitu. Bisa jadi ada beberapa hal yang kita belum sampai di situ. Iya. Kita tetap harus tawadhu sama dosen, tetap harus sopan ke orang-orang. Ibaratnya kayak sebenarnya paham tapi dia meningali suasana. Dia melihat suasananya. Bagaimana baiknya nanti kita bergerak. Bener-bener menurut saya tuh ini sih, santri tuh pribadi yang elastis, tenang. Jadi ketika ada peraturan tuh nggak yang gupuh gitu loh, harus banyak sekali karena ya fenomena kayak gitu. Dan kadang tuh saya berdebat sama teman perkara kayak gitu, perkara kayak apa ya,
simpel lah, kamu tuh harus ditutup kakinya, kamu tuh harus ini. Sering jenengan ya? Ada beberapa. Ada beberapa. Kayak gitu. Kamu tuh harus kayak gini. Cuman aku terus kalau lagi usil tuh ya tak jawab gitu. Cuman teman saya ya nggak kehabisan cara kalau ngomong. Kamu tuh kalau dikasih nasihat kok keras banget hatinya. Keras banget hatinya. Astagfirullah, aku sampai pernah mikir juga gitu sih. Aku ini ya sekeras itu ya, tapi dikasih nasihat nggak mau nerima, malah cari pembenaran, ingin jadi pembenaran. Cuman emang akan banyak saudara-saudara kita yang ya ngeselin. Kita juga ngeselin sih gitu, kayak mempermasalahkan hal-hal yang menurut saya tuh sebenarnya kurang penting gitu loh. Iya. Tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu diperlebar-lebar gitu. Apa mau nih kita buka-bukaan sumbernya. Jadi gitu. Itu nanti kita di forum sendiri saja. Jadi kayak ya udah sih, maksudnya lebih tenang aja gitu loh. Lo juga beranggapan seperti itu ya, walaupun kalau daring kuliah tapi sekolah-sekolah yang bergabung sama dia juga lara yang non santri. Jadi kalau lihat teman-teman kalau yang masih santri, waduh teman-teman ada apa-apa sing paling tenang, paling santai. Gitu. Dia nggak gampang lah. Yang agak berat tuh kalau udah ada labelingnya sih. Nah, kalau udah ada labeling itu kita mau menjelaskan apapun juga susah karena emang udah ada labeling bahwa oh ini tuh golongan kayak gini, oh ini kayak gini. Labeling itulah yang bikin kita itu kalau mau bergerak ke sana kemari sudah di label kamu nanti. Tapi kalau di lingkupnya masih di masyarakat ya mungkin, ataupun ya masih di lingkup sekolah yang berbaur antara santri sama tidak. Ini kalau labelingnya ini santri nanti pasti bisa gini, bisa gitu, pasti bagus, pasti gini, pasti nurut sama peraturan sekolah dan lain-lain. Ya mungkin terkadang juga belum tentu gitu ya. Itu tadi teman-teman ya, pesan dari Mbak Hani, tips-tipsnya dari Mbak Hani, apapun itu. Jadi di dalam kehidupan nanti kita untuk di kampus nih, ini untuk teman-teman yang akan lulus ya, mau jadi mutakharijatnya pesantren ya, bagaimana lah cara kita masih di pondok ini untuk membekali diri kita dengan apa yang kita merasa kurang, apa yang perlu ditambahi lagi, skill apa, sifat apa yang perlu kita miliki untuk membentengi supaya diri kita nanti di luar nanti di kehidupan masyarakat tetap bisa menghadapinya, tetap bisa survive, tetap bisa peka nggih, tanpa kita itu menghilangkan identitas kita sebagai santri. Matur suwun Mbak Hani sudah mau bertamu di sini dan membagikan pengalamannya. Nggih, mungkin teman-teman semua bisa mengambil manfaatnya dan menjadikan pelajaran untuk yang lebih baik lagi nggih. Nah, tak terasa ini sudah sampai di penghujung podcast. Terima kasih buat teman-teman semuanya, pemirsa Subulunda TV yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Jangan lupa tetap pantau terus YouTube dan Instagram Pondok Pesantren Subulunda, karena pada menjelang hal ini nanti akan banyak breaking news yang akan kita tayangkan dan juga live pada nanti di puncak acara ya. Teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Cahya Asyifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.